Baik, terima kasih atas waktunya Bu karena sudah menyempatkan untuk undangan dari saya untuk wawancara hari ini. Di sini mungkin Ibu dalam mengambil keputusan mungkin pernah mendapatkan keputusan harus mengambil keputusan antara kedua keputusan itu benar lawan tengah, mungkin sering Bu ya. Iya, sering sih Pak. Ya. Mungkin selama ini bagaimana cara Ibu untuk mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral dan bagaimana pengambilan keputusan tersebut, terutama kasus-kasus yang sama-sama benar seperti itu. Ya, misalnya Pak ya, dilema etika yang saya alami, pengalaman yang paling sering nih ya di sekolah, misalnya di kelas ya, ada anak-anak yang mencontek seperti itu Pak ya. Nah, dari sisi guru kan kita mungkin menyalahkan dia kenapa dia mencontek. Nah, ada contoh kasus di sekolah saya, anak itu biasanya dia tuh rajin gitu biasanya, terus dia juga prestasinya baik gitu. Kenapa suatu ketika dia mencontek? Nah, di sanalah guru kelasnya mengeluh. Apa yang harus saya lakukan? Kan gitu guru kelasnya. Kemudian kita berdiskusi, kita memanggil anaknya itu ya, kita mencari tahu, kita bertanya dulu kepada dia apa sih yang menyebabkan dia seperti itu, tidak seperti kebiasaannya dia, padahal dia itu anaknya pintar dan rajin. Nah, dari sana diketahui bahwa penyebabnya kemarinnya dia ada upacara, jadi dia nggak sempat belajar, sehingga pada waktu ulangan itu supaya nilainya baik, dia melakukan tindakan mencontek seperti itu Pak. Nah, di sana kan juga termasuk dilema etika ya Pak ya. Nah, benar dari segi kita untuk memberikan keadilan kepada semua siswa, dan benar bagi dia mungkin dia punya alasan kan gitu Pak ya, perasaan kasih sayang kita untuk menanyakan ke dia apa sih penyebabnya. Di sanalah untuk mengambil keputusan kita duduk bersama antara siswa tersebut dan wali kelasnya, sehingga ditemukan keputusan terbaik. Waktu itu siswanya diberikan mungkin ulangan susulan. Berarti tidak hanya satu sisi, berarti kita melihatnya dari sisi kita, sisi anaknya juga seperti itu. Nah, kemudian mungkin ada trik-trik khusus Ibu bagaimana mengambil sikap atau mengambil keputusan yang efektif lah untuk mengambil keputusan tersebut dalam dilema etika. Dalam dilema etika itu Pak ya, trik-trik khusus saya biasanya tidak mengambil keputusan sendiri pertama. Seperti tadi ada contohnya, kita mengutamakan komunikasi di sini antara yang berperan seperti tadi kan yang mengalami masalah tersebut, kita tanyakan, cari dulu, identifikasi dulu apa penyebab terjadi masalah tersebut. Kemudian kita kalau itu kasusnya yang mudah, kita ambil keputusan berdasarkan identifikasi yang sudah kita dapat, kita ambil keputusan terbaik ya dari permasalahan tersebut Bapak. Kalau seandainya memerlukan pemikiran lebih lanjut, kita komunikasikan lagi selain dengan walinya, mungkin dengan orang tuanya dalam kasus menangani anak-anak mungkin di sekolah ya. Seringan kan kadang-kadang terjadi bullying seperti itu Bapak ya, tergantung tinggi rendahnya kasus tersebut. Mungkin dalam setiap pengambil keputusan kan mungkin seperti tadi ada yang gampang, ada yang susah, mungkin ada kasus-kasus tantangan lah dalam setiap kasus tersebut. Tantangan tentu ada Bapak, misalnya dalam mengambil keputusan kita takut yang pertama efeknya ke orang yang menerima keputusan itu, dalam perasaan kita sedih nggak dia ya, bagus nggak keputusan kita untuk pihak itu. Kadang-kadang kan keputusan kita nggak bisa membuat semua pihak itu bahagia, itu yang mungkin perasaan kita sendiri sebagai pengambil keputusan seperti itu Bapak. Sehingga untuk mengurangi efek negatif dari keputusannya itu, makanya perlu diidentifikasi dulu dan diadakan komunikasi seperti itu, sudah saya lakukan. Jadi tetap komunikasi yang utama. Iya. Nah, kemudian dalam menentukan keputusan, apakah Ibu punya jadwal atau misalnya sekarang bisa diselesaikan sekarang atau ada jadwal tersendiri? Kalau dalam hal jadwal ya Pak yang ada sebenarnya, tapi untuk kasus yang mudah seperti tadi itu yang cepat pengambilan keputusan seperti waktu sistem nyontek itu mungkin 1 hari udah selesai. Tapi ada kemarin kasus misalnya biasa ya di PPDB yaitu sonasi, penentuan sonasi, kita maunya ngikutin petunjuk dari dinas, tapi orang tua dia itu inginnya anaknya di sekolah yang lain. Tapi kan karena di sana ada berbagai pilihan ya, dan 1, 2, 3, dan di pilihan terakhir itu dia memungkinkan untuk masuk ke sekolah itu,
kita rembuknya nggak sama wali kelas saja, bersama orang tua kita berembuk. Tentu itu memerlukan waktu lebih dari 1 hari Bapak ya. Jadi tergantung kasusnya, yang mudah bisa kita selesaikan dengan cepat di hari itu juga. Yang perlu mungkin penanganan lebih lanjut kita mungkin bisa perlu waktu beberapa hari seperti itu Bapak. Itu tergantung kedalaman kasus Ya, masalahnya. urgensinya mungkin ya. Kemudian mungkin dalam mengambil keputusan seperti tadi mungkin ada orang atau mungkin rekan-rekan yang mempermudah ibu dalam mengambil keputusan. Tergantung permasalahannya ya. Kalau tentang siswa mungkin yang mempermudah saya kan lebih banyak di kelas tuh walinya, kita diskusi dengan dia. Kalau dia belum bisa mungkin kita berkomunikasi dengan orang tuanya juga, supaya ada suatu kasus tidak hanya dari segi kita aja yang menentukan si anak itu harus diapakan, tapi kita cari lebih dalam dulu inti permasalahannya, sehingga keputusan nanti diterima dengan lebih baik oleh subjek tersebut seperti itu Bapak. Jadi yang membantu saya sama ini kan guru-guru di sini dan juga komite mungkin diperlukan dan orang tua siswa. Pernah sih suatu kejadian sampai ada pengerusakan ya, mungkin di sana saya perlu babinsa seperti itu untuk mengkomunikasikannya. Mungkin dari semua yang telah disampaikan, mungkin pembelajaran apa yang mungkin bisa Ibu ambil dari pengalaman-pengalaman yang terdahulu dalam pengambilan keputusan tersebut? Ya, banyak pembelajaran yang saya dapatkan Pak ya. Pertama harus benar-benar dapat mengidentifikasikan kayak dilematika itu perasaan apa dibandingkan dengan apa, seperti tadi keadilan dengan rasa kasihan, itu yang pertama harus saya pahami. Kemudian saya harus pikirkan apa efek yang akan terjadi terhadap keputusan tersebut. Sanalah harus benar-benar berkomunikasi juga seperti tadi lagi ya, sehingga keputusannya bisa mendapatkan yang terbaik dan tidak sangat merugikan pihak yang berkepentingan. Berarti dalam setiap pengambil keputusan pentingnya identifikasi Pak ya, dan tentunya komunikasi dengan rekan-rekan. Dan belajar lebih lagi dari banyak pengalaman, baru kita mungkin semakin matang ya, karena kita baru, kemudian mungkin pengalamannya belum, mungkin belajar juga dari orang lain yang sudah senior seperti itu, yang sudah mengalami lebih dari kita. Baik Bu, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Ini semoga pengalaman Ibu bisa saya juga pakai referensi untuk pengambilan keputusan. Terima kasih. Bapak.